Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Fadila dengan nomor induk mahasiswa 802103107. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Paletehan tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pasar modal. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pasar modal. Kalian pasti pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, artinya kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, itu tidak ada bedanya dengan pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tetapi, yang dijual merupakan surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal usaha. Apa sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah, apa itu pasar modal atau definisi dari pasar modal? Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Apa itu pasar modal? Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar modal. Ada beberapa jenis pasar modal, diantaranya yang pertama ada pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker-dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, menambah aset, dan juga membayar utang. Berikutnya yaitu pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Pada saat saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. Harga saham terbentuk oleh tawaran jual dan tawaran beli dari para investor, yang disebut sebagai order-driven market. Hasil penjualan saham biasanya tidak lagi masuk ke perusahaan, tetapi masuk ke para pemegang saham. Berikutnya yaitu pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC, over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Para market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Yang terakhir ada pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat merupakan sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya.
Selanjutnya, ada siapa aja sih pelaku penunjang pasar modal? Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama ada emiten, perusahaan yang kedua ada investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat ada agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir ada pialang atau broker, perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Selanjutnya yaitu strategi investasi di pasar modal. Ada beberapa strategi yang kita miliki di sini. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua adalah beli di pasar perdana dan jual di bursa atau pasar sekunder. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, berpindah dari saham satu ke saham yang lainnya. Maksudnya di sini, jika teman-teman mempunyai saham di Bank BRI, nah teman-teman juga bisa membeli saham lainnya seperti saham BCA, saham Telkom, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu konsentrasi pada industri tertentu. Jadi, di sini teman-teman konsentrasinya tuh di mana? Misal, teman-teman banyak menanam saham di Bank BCA. Nah, berarti teman-teman harus fokus pada Bank BCA yang sudah teman-teman kasih modal lebih banyak daripada saham-saham yang lainnya. Selanjutnya ada lembaga dan struktur pasar modal. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut OJK, yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Selanjutnya ada Bursa Efek. Ada dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun, sejak tahun 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada perusahaan efek. Yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang terakhir ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEEI. Selanjutnya ada produk pasar modal. Pasar modal juga memiliki produk yang diperjualbelikan antara lain saham, obligasi, rek issue, waran, dan reksadana. Yang pertama ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor. Saham terdiri atas dua jenis, ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa bagi perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten. Saham biasa merupakan bentuk kepemilikan yang paling banyak menarik dana dari masyarakat. Sedangkan saham preferen ialah gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. Saham preferen mempunyai karakteristik saham biasa, yaitu tidak selamanya memberikan dividen bagi pemegangnya. Jika pada suatu waktu emiten mengalami kerugian, pemegang saham tidak akan menerima pembagian dividen seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Saham preferen juga memiliki karakteristik obligasi, yaitu memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Yang kedua ada obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Selanjutnya yaitu right issue. Right issue merupakan hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Yang keempat ada waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Yang terakhir ada reksadana.
Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Modal tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Berikut merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi pada pasar modal, yaitu penjualan saham PT Indosat Tbk oleh Singapore Technologies Telemedia Private Limited, anak usaha dari grup Temasek Singapura kepada Qatar Telecom pada tahun 2008 sampai 2009. Qatar Telecom mengikuti peraturan daftar negatif investasi dan membeli saham hanya sampai pada batas kepemilikan yang diperbolehkan, yaitu 65%. Secara mengejutkan, Singapore Technologies Telemedia Private Limited menjual seluruh sahamnya sebesar 40% di Indosat kepada Qatar Telecom atau Kitel. STT atau Temasek kini tidak lagi berurusan dengan Indosat. Operasi pembelian yang sangat rapi ini dilakukan Kitel dan STT pada 6 Juni 2008. Pasar sama sekali tidak mengendus akan ada penjualan besar-besaran ini. Terlebih, beberapa kali STT menegaskan tidak akan menjual Indosat meskipun sudah divonis KPPU melakukan monopoli dengan memiliki Indosat dan Telkomsel. Dalam siaran pers yang dikutip Detik, Senin 9 Juni 2008, Qatar Telecom mengumumkan telah membeli 40,8% saham Indosat melalui akuisisi Asia Mobile Holding Private Limited atau AMH. Dalam struktur STT, AMH adalah pemilik Indonesia Communication Limited yang tercatat sebagai pemegang saham Indosat. Qatar Telecom melakukan perjanjian pembelian tertanggal 6 Juni 2008 dengan STT untuk membayar tunai sebanyak 2,4 miliar dolar Singapura atau 1,8 miliar US dollar atau 16.740.000 triliun rupiah dengan kurs 9.300 US dollar. Qatar Telecom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Timur Tengah yang jaringannya tersebar di Asia Pasifik, Amerika, dan Eropa. Dalam pernyataannya, pemimpin Qatar Telecom Group, Sheikh Abdullah Al Thani, mengatakan sangat senang dengan pembelian saham Indosat ini. Transaksi ini merupakan komitmen kami di Indonesia dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi, kata Sheikh Abdullah Al Thani. Dengan adanya transaksi ini, Qatar Telecom kini memiliki 44 juta konsumen yang tersebar di 16 negara. Kedepan, kami akan bekerja sama dengan manajemen dan karyawan Indosat untuk menjalin kerjasama yang baik. Indosat akan menjadi keluarga dari Qatar Telecom, katanya. Pembelian Indosat lanjut Tani merupakan representasi yang signifikan dan investasi yang luar biasa dalam Qatar Telecom Group. Kami akan menanamkan investasi yang signifikan di Indosat untuk mendukung pertumbuhan dan pencapaian yang maksimal, ujar Tani. Sementara, Dirut atau CEO Qatar Telecom, Nasser Marafih, mengatakan investasi ini merupakan bagian dari strategi Qatar Telecom untuk tumbuh lebih besar. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat penting dengan jumlah penduduk yang besar. Presiden and Chief Executive Officer of ST Telemedia Lee Teng-kiat mengatakan Qatar Telecom adalah perusahaan yang sangat kuat dengan manajemen yang memiliki visi ke depan. Saya yakin kami telah membuat fondasi Indosat dalam 5 tahun dengan cukup kuat sehingga Qatar Telecom bisa melanjutkannya, kata Lee. Lee menegaskan transaksi ini tidak akan mempengaruhi STT atau investasi AHM. STT juga tidak lagi terlibat dengan Indosat seperti dalam kasus KPPU. Setelah melepas Indosat, nantinya AHM akan tetap memiliki StarHub Ltd yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Singapura, selain memiliki anak usaha di Kamboja dan Laos. Analisanya yaitu mengacu kepada batasan kepemilikan asing dalam Perpres DNI 1 ini, Perpres nomor 77 tahun 2007. Maksimum pembelian saham Indosat yang dapat dilakukan oleh Qatar Telecom adalah 65%. Namun demikian, terhadap kepemilikan saham asing di pasar modal, kepemilikan portofolio dan penanaman modal tidak langsung di mana Perpres DNI tidaklah bisa berlaku. Meski begitu,
Qatar Telekom mematuhi batasan kepemilikan asing pada industri telekomunikasi seluler dan satelit yaitu sebanyak 65. Cukup sekian materi mengenai pasar modal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.